Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan. Di tengah meningkatnya ancaman disintegrasi bangsa, muncul wacana pentingnya pendidikan militer bagi remaja sebagai upaya preventif. Pendidikan ini diyakini mampu membentuk rasa cinta tanah air, memperkuat karakter, serta menanamkan kedisiplinan pada generasi muda. Namun, bagaimana implementasi pendidikan militer ini di Jawa Barat? Apakah program ini benar-benar efektif dalam menangkal ancaman perpecahan? Informasi dari Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrad Brigjen TNI Vivin Alfianto yang berkunjung ke Barak Militer Resimen 1 Istirahat Yuda di Purwakarta, Jawa Barat dan meninjau pelaksanaan pendidikan karakter bagi sejumlahnya ada 39 siswa yang bermasalah. Ratusan siswa yang mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Salah satu orang tua siswa merasakan dampak positif dari anaknya yang mengikuti pendidikan di Barak Militer program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui liputan ini, kami akan mengulas lebih dalam terkait peran pendidikan militer khususnya terhadap ancaman disintegrasi bangsa di kalangan remaja yang ada di Jawa Barat. Pendidikan militer di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan. Namun kini berkembang dengan pendekatan yang lebih edukatif dan pembinaan karakter. Dalam situasi global yang semakin kompleks, muncul kesadaran akan pentingnya menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Pendidikan militer bagi remaja tidak hanya berfungsi sebagai pembentukan fisik, tapi juga mental dan moral, sehingga diharapkan mereka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan berintegritas. Nah, di lapangan, peserta didik ini dilatih secara fisik, pembentukan mental, serta materi tentang wawasan kebangsaan. Mereka diajarkan tentang pentingnya persatuan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini penting karena remaja sebagai generasi penerus perlu memiliki fondasi kebangsaan yang kuat. Di Jawa Barat, pendidikan militer untuk remaja dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan bela negara, dan kegiatan kepemimpinan. Program ini bertujuan untuk membentuk mental yang tangguh dan siap menghadapi tantangan, sekaligus mempererat rasa persaudaraan di antara peserta dari latar belakang yang berbeda. Di balik semangat yang besar untuk membentuk generasi muda yang disiplin, nasionalis, dan penuh solidaritas melalui pendidikan militer, terdapat serangkaian tantangan yang tidak ringan. Program pendidikan karakter berbasis militer yang diterapkan di Jawa Barat menuai pro dan kontra di masyarakat. Dari KPID di medsos. Tapi ada juga yang mengkritisi bahwa itu didisiplinkan tubuhnya. Kok kita belajar? Sebagian pihak ada yang mendukung pendekatan disiplin militer sebagai solusi memperkuat karakter dan nasionalisme. Namun, ada juga yang mengkritik karena dianggap berpotensi memberikan stigma negatif dan memperburuk kondisi psikologis anak-anak yang bermasalah. Sehingga program ini berpotensi kontroversi dan bisa menimbulkan resistensi sosial. Walaupun memiliki tujuan yang mulia dan baik, berupa memperbaiki adab akhlak siswa nakal, pendekatan militeristik yang bersifat persif dan represif dinilai tidak sejalan dengan prinsip pembinaan karakter yang humanistik dan partisipatif melalui kehadiran bimbingan konseling di setiap sekolah. Oleh karena itu, aspek perlindungan hak anak harus menjadi perhatian umum dalam pelaksanaan program ini. Kebijakan ini dipandang berpotensi melanggar hak anak dan prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan. Melihat kondisi potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia anak-anak, Pak Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program-program tersebut telah dikonsultasikan dan tidak melanggar hak-hak anak. Bahkan, Ketua LPAI Kak Seto yang mengunjungi Barak Militer menyebut bahwa program ini positif karena membantu menyalurkan energi remaja bandel ke arah yang lebih baik. Program ini telah dimulai di Purwakarta dan Bandung dengan melibatkan sekitar 120 pelajar. Mereka mengikuti pelatihan selama 30 hari yang terdiri dari masa orientasi, pendidikan dasar, dan lanjutan. Kurikulum mencakup bela negara, kedisiplinan, dan kearifan budaya lokal. Pendidikan karakter yang efektif seharusnya melibatkan pendekatan yang sesuai dengan umur dan interaktif.
Didukung dengan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang ditandai dengan kehadiran bimbingan konseling. Sehingga pendekatan militer tanpa integrasi dengan pendidikan formal dan nilai-nilai sikap adab menjadi rancu dan kurang optimal. Oleh karena itu, pendidikan militer dianggap sebagai solusi darurat dan pelengkap, bukan sebagai pendidikan. Program pendidikan karakter yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terbukti membawa dampak positif. Salah satu siswa yang mengikuti program tersebut selama 2 pekan bahkan mengaku ketagihan. Dalam wawancara bersama Tribun Jabar, Mark Stevi Hadulung, siswa SMA Negeri Kota Bogor menceritakan pengalamannya selama tinggal di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Lembang, Bandung. Ia masuk barak militer gara-gara sering pulang larut malam setelah nongkrong bersama teman-temannya. Meski didaftarkan orang tua, Mark mengaku juga ingin mencoba pengalaman baru dengan tinggal di barak militer. Disintegrasi bangsa bukan sekedar ancaman abstrak. Ia hadir dalam bentuk konflik horizontal seperti tawuran pelajar, mabuk-mabukan, kriminalitas, hingga melemahnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Di tengah tantangan tersebut, pendidikan militer hadir sebagai bentuk ikhtiar negara untuk menumbuhkan kembali rasa-rasa kebangsaan. Dalam video ini, kita menyaksikan bagaimana pendidikan militer tidak hanya melatih fisik dan kedisiplinan, tapi juga mengasah aspek emosional, sosial, dan ideologis dalam diri remaja. Proses ini membentuk karakter tangguh yang siap dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia. Sosial, minimnya pendekatan psikologis hingga adanya tantangan legal dan juga etis menjadi pekerjaan rumah bersama. Program ini harus terus dikaji, diperbaiki, dan juga disempurnakan agar tidak menjadi ruang represi, tetapi menjadi ruang transformasi yang lebih komprehensif. Pendidikan militer dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun ketahanan ideologis bangsa khususnya pada generasi muda. Nah, ya bukan tujuan akhir, melainkan bagi dari perjalanan panjang membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Menjaga keutuhan Indonesia bukan hanya tugas TNI atau pemerintah. Nah, ya adalah tanggung jawab kita semua. Dan dari anak-anak muda inilah harapan itu terus ada dan tumbuh.